Selamat datang, selamat bergabung di podcast Hits. Pada episode kali ini, kita akan membahas seorang tokoh besar di mana beliau juga sering disebut sebagai Bapak Kedokteran Modern, Ibnu Sina. Di sini juga saya lagi-lagi tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh seorang tokoh di mana beliau sudah cukup lama berkecimpung di dunia pengobatan komplementer. Langsung saja, Ibu Deliana. Selamat sore, dokter. Ya. Bu, terima kasih sudah lagi-lagi bergabung di episode kita yang kali ini. Nah, langsung saja Bu ya, kita bisa nggak Ibu jelaskan kepada penonton kita sebenarnya siapa Ibnu Sina dan kenapa beliau dapat menjadi figur penting di sejarah kedokteran? Terima kasih. Mungkin banyak orang sudah pernah mendengar yang namanya Ibnu Sina, Avicenna, itu sebetulnya orang yang sama. Jadi beliau ini memang terkenal ilmuwan atau seorang filsuf, yang artinya itu ilmuwan yang cinta kedamaian. Dan Ibnu Sina ini atau Avicenna, kalau Ibnu Sina itu sebutan bagi orang Timur Tengah atau yang Arab. Tapi kalau Avicenna itu dikenal oleh orang dunia Barat atau Eropa. Padahal manusianya sebetulnya sama. Cuman ya satu Arab, satu orang Eropa. Jadi sebutannya berbeda. Ibnu Sina ini sangat dikenal dengan Bapak Kedokteran Modern, atau ada juga yang menyebut Bapak Kedokteran Muslim sedunia. Jadi itu saja sebetulnya orangnya. Kenapa beliau dikatakan Bapak Kedokteran sedunia ataupun Bapak Kedokteran Modern? Karena beliau ini banyak berkontribusi dengan dunia kedokteran. Bahkan beliau itu memiliki satu karya yang namanya buku The Book of Canon Medicine, atau ada juga yang menyebut Al-Qanun fi At-Tibbs. Merupakan buku ensiklopedia medis monumental penggabungan ilmu medis dari berbagai budaya dan peradaban-peradaban yang ada di dunia. Itu salah satunya dokter, kenapa Ibnu Sina atau Avicenna dikatakan sebagai Bapak Kedokteran. Karena karyanya yang terbesar salah satunya buku The Book of Canon Medicine. Dan selain itu, Ibnu Sina ini sebetulnya kita bahas sejarah Ibnu Sina juga ya. Ibnu Sina ini kalau orang tuanya sebetulnya hanya seorang pegawai kerajaan. Kalau ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi Ibnu Sina bisa dikatakan anak yang cerdas. Kenapa kita katakan anak yang cerdas? Karena dalam usia 10 tahun Ibnu Sina ini sudah hafal yang namanya Quran 30 juz. Karena memang orang tuanya memberikan basic ilmu agama terlebih dahulu. Nah, setelah itu Ibnu Sina ini sangat tertarik dengan yang namanya ilmu kedokteran. Jadi dia banyak belajar sendiri tentang ilmu-ilmu medis beserta prakteknya. Nah, ada satu kisah Avicenna ini atau Ibnu Sina ini ya, dia pernah menangani seorang pembesar di kota Bukhara, atau bisa kita katakan seorang raja. Kebetulan raja tersebut mengalami satu penyakit, bisa dikatakan hari ini adalah tumor otak, di mana sudah banyak sekali dokter-dokter yang lain datang untuk mengobatin raja tersebut. Tapi lagi-lagi raja ini belum beruntung sehingga belum sembuh. Jadi namanya seorang pembesar, seorang penguasa yang sakit, otomatis semuanya rakyatnya atau pengawal-pengawalnya mencari solusi mana yang mampu untuk menyembuhkan raja tersebut. Nah, karena Ibnu Sina sudah terkenal dengan gigihnya dan banyak ilmu tentang kedokteran, maka pengawal kerajaan ini datang memanggil Ibnu Sina. Jadi, singkat cerita, Ibnu Sina ini dengan izin Allah, dia sanggup untuk mengobatin raja tersebut. Sehingga raja ini sangat berterima kasih kepada beliau, Avicenna. Jadi membalas kebaikan Avicenna ataupun Ibnu Sina, raja memberikan akses bebas
masuk perpustakaan kerajaan tersebut. Dan dengan senang hati, Ibnu Sina menerima akses itu dan dimanfaatkan untuk belajar menambah ilmunya lagi. Karena dalam perpustakaan kerajaan itu sangat diisi dengan buku-buku yang bermanfaat. Jadi Ibnu Sina ini sebetulnya ilmunya banyak, bukan hanya di kedokteran saja. Dia juga sangat memahami ilmu perbintangan. Dia juga memahami ilmu psikologi. Tapi karena CMI memang bergerak dalam pelayanan jasa kesehatan, makanya kita khusus membahas tentang ilmu kesehatan dan sains yang hasil karya dari Ibnu Sina. Mungkin itu untuk sejarah Ibnu Sina. Terus ada lagi, Ibnu Sina ini lahir di 980 Masehi dan meninggal tahun 1037 Masehi. Jadi bisa kita simpulkan Ibnu Sina itu hidup antara 56 atau 57 tahun. Dan beliau itu dimakamkan di kota Hamdan. Hari ini sebelah tenggara kota Iran. Dan tahun 1950 makam Ibnu Sina diperbaiki. Dibuatlah hari ini sebagai perpustakaan. Diisi dengan buku-buku yang memberikan informasi baik dan benar. Itulah sejarah singkat Ibnu Sina. Itu dokter. Jadi kenapa dia terkenal? Karena hasil karyanya tadi. Ternyata kalau dari cerita Ibu, beliau itu emang dari kecil orang yang gigih ya, dan bisa dibilang anak yang cerdas, jadinya senang belajar, jadinya nggak tertutup untuk satu jenis pemahaman aja, dimana beliau seperti haus akan pengetahuan. Haus ilmu. Baik. Haus ilmu. Seperti itu dokter. Baik, yang saya tahu ya, salah satu yang menarik dari beliau, dari Ibnu Sina ini adalah pemikiran beliau yang terbuka terhadap pengobatan, metode-metode pengobatan. Bisa nggak Ibu bantu jelaskan bagaimana sebenarnya pandangan beliau terhadap pengobatan komplementer? Ibnu Sina itu terhadap komplementer, kita bisa lihat dari karya dia sendiri yang merupakan buku The Book of Canon Medicine atau Al-Kanun Feaptives, merupakan ensiklopedia medis monumental penggabungan ilmu medis dari berbagai budaya dan peradaban-peradaban yang ada di dunia. Seperti itu. Intinya, Ibnu Sina atau Avicenna sangat mendukung komplementer yang bersifat alami. Dan buku The Book of Canon Medicine itu sebetulnya bukan hanya buku panduan pengobatan saja, tapi Ibnu Sina atau Avicenna juga merangkum buku tersebut untuk merangkum semuanya antara anatomi, fisiologi, patologi, dan farmakologi. Jadi bukan hanya monoton di buku panduan obat saja, sehingga buku Ibnu Sina sempat dijadikan tolak ukur ataupun rujukan untuk sekolah-sekolah atau universitas kedokteran yang ada di dunia barat. Sampai berabad-abad buku tersebut dibuat sebagai tolak ukur atau julukan. Itu salah satu bukti Ibnu Sina sangat kontribusi terhadap kedokteran ataupun pengobatan komplementer. Seperti itu dokter. Menarik juga ya Bu, jadi ternyata dalam karya-karyanya beliau itu mengkombinasikan ilmu-ilmu yang luas, di mana pengobatan yang maju itu dapat dikombinasikan dengan penggunaan bahan-bahan alami. Ya benar, seperti itu. Bahkan sampai hari ini pun karya-karya Ibnu Sina itu masih terasa ya dokter ya. Dari buku yang The Book of Canon Medicine, dari situ sebetulnya bisa ditemukan satu penyakit yang menular seperti TBC salah satunya. Terus Ibnu Sina juga menemukan penyakit seperti katup jantung. Ibnu Sina juga dia ada ilmunya untuk saraf, tapi yang nyambung ke otot. Seperti itu. Jadi sampai hari ini masyarakat masih banyak ya yang misalkan TBC masih banyak, benar ya dokter ya. Terus pasien yang bermasalah dengan katup jantung. Nah, pasien-pasien yang bermasalah dengan saraf. Jadi
Ibnu Sina yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu, karyanya yang dibuat ribuan tahun yang lalu, sampai hari ini masih relevan. Seperti itu Dokter Juli. Saya juga sempat mendengar Bu, terkait beliau memiliki konsep tentang keseimbangan di dalam tubuh. Sebenarnya bagaimana sih hubungan tentang tubuh, penyakit, dan juga keseimbangan kalau dari beliau? Terima kasih dokter. Kalau kita bicara keseimbangan, memang secara logika pun semua harus seimbang ya dokter. Kalau ada yang nggak seimbang, apapun itu pasti efeknya kurang baik. Nah, seperti itu. Tapi kalau keseimbangan menurut Ibnu Sina itu sebetulnya dia lebih ke arah keseimbangan manusia dengan alam. Dan yang kedua sebetulnya keseimbangan struktur kimia tubuh. Karena Ibnu Sina banyak karyanya, salah satu juga dia sangat menguasai sains ya, ilmu sains, chemistry, di mana menurut Ibnu Sina itu sebetulnya tubuh manusia itu berasal dari tanah, sehingga semua zat yang ada dalam tubuh kita, semua zat yang ada dalam tanah ada dalam tubuh kita dalam bentuk yang berbeda, strukturnya itu berbeda. Kalau di tubuh kita itu biasanya dia berbentuk cairan. Nah, seperti itu. Dan itu semuanya harus seimbang. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Sina itu, dengan setetes darah, jutaan makhluk yang hidup di sana. Maksudnya makhluk yang hidup di dalam setetes darah itu pasti ada namanya makhluk besi, makhluk magnesium, karbon, aurum, makhluk seng. Nah, Ibnu Sina menamai itu makhluk. Yang kita kenal dengan hari ini adalah unsur kimia periodik. Jadi mungkin bahasanya aja sedikit berbeda. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita, kalau kita pengen sehat, itu harus seimbang. Misalkan zat besi berapa persen dalam tubuh kita, kalium itu hanya ada 1%. Kalau lebih dari 1% itu masalah. Kalau kurang dari 1% itu juga masalah. Itulah maksud Ibnu Sina itu harus seimbang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan titik konsentrasi tubuh manusia. Nah, di situ maksudnya keseimbangan dokter. Baik, jadi prinsip keseimbangan dari Ibnu Sina itu sendiri, kalau dari yang saya dengar ya Bu ya, dia itu mirip-mirip dengan pengobatan timur, tapi dia lebih berdasar dengan keilmiahan ya ternyata ya, jadinya ada dasar-dasarnya sebenarnya kalau dari beliau itu sendiri ya. Sebetulnya bukan mirip Timur Tengah, memang dia dari Timur Tengah. Ibnu Sina itu memang dari Timur Tengah, tapi dia lebih ke logika dan sains seperti itu. Jadi bisa dikatakan lebih ke arah ilmiah seperti yang dokter sampaikan tadi dokter. Itulah Ibnu Sina. Jadi sebenarnya walaupun Bapak Ibnu Sina ini sudah hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu ya Bu, metode pengobatannya itu masih relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bidang pengobatan komplementer. Nah, kalau pertanyaannya di medis, pada medis era sekarang, medis modern, apakah ada warisan dari Bapak Ibnu Sina yang masih relevan? Ada dokter. Salah satunya anestesi ya. Pertama kali dokter yang menggunakan anestesi itu Ibnu Sina. Dan sampai hari ini ada dokter anestesi. Terus yang kedua, meningitis. Sampai hari ini ada suntik meningitis. Apabila masyarakat kita pengen berangkat haji, biasanya pasti disuntik meningitis dulu terlebih dahulu. Nah, selain itu ada lagi yang sampai hari ini harus kita jalani, yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan itu ya pola hidup ya, gaya hidup kita itu harus seimbang. Dalam arti kata seimbang itu ya salah satunya kalau kita banyak sekali makan karbo, otomatis gula kita numpuk ataupun tabungan gula banyak. Sementara aktivitasnya kita kurang. Contoh, kerja di ruang AC, tidur di rumah juga di ruang AC. Nanti makan sama klien
di restoran. Terus kapan kita olahraganya? Itu kan sudah tidak seimbang. Lebih banyak kalori dibanding aktivitas. Jadi ilmu keseimbangan itu sampai hari ini masih berlaku, bahkan sampai kehidupan kita sehari-hari. Dan satu lagi yang seimbang itu antara kerja, aktivitas dengan healing harus seimbang ya dok. Kalau nggak ada healing nanti cepat tua. Itu maksudnya. Jadi itu dokter Julie. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita kali ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Deliana. Terima kasih untuk partisipasinya kembali. Terima kasih juga untuk ilmu, untuk wawasan yang telah Ibu berikan terkait Bapak Ibnu Sina. Sangat menarik tentunya tentang beliau dan itu sangat luas. Maksudnya itu lebih ke sangat berguna akhirnya pemikiran yang telah beliau berikan walaupun sudah 1000 tahun lamanya. Ya, baik semuanya. Saya Dr. Julie, saya pamit. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Jangan takut untuk berobat. Saya Deliana Sinulinga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Sinar mentari kan menghangatkan jiwa dengan cinta yang takkan pernah pudar. Kuat bersama kita hadapi semua.